Okay, let's go. Assalamualaikum, hai guys, welcome to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu algoritma insertion sort. Di bagian pendahuluan, pengurutan data adalah langkah penting dalam pemrosesan informasi. Algoritma yang tepat dapat memastikan bahwa data diorganisir dengan efisien, yang krusial untuk performa program dan aplikasi. Salah satu algoritma yang sering digunakan untuk jumlah data yang relatif kecil ini adalah insertion sort. Jadi insertion sort ini kerjanya membagi data menjadi dua bagian yang sudah diurutkan dan bagian yang belum diurutkan. Setiap elemen dari bagian yang belum diurutkan dibandingkan dan disisipkan ke dalam bagian yang diurutkan hingga menjadi angka yang sesuai. Di bagian literatur review ada Enwith 1985. Insertion sort adalah algoritma pengurutan sederhana yang relatif efisien untuk list data kecil dan sering digunakan sebagai bagian dari algoritma yang lebih mutakhir. Algoritma ini bekerja dengan cara mengambil elemen dari list secara satu persatu dan menyisipkan elemen tersebut ke dalam posisi yang benar di list baru yang telah diurutkan. Dan yang kedua dari Saputra menjelaskan bahwa algoritma sorting didefinisikan sebagai algoritma pengurutan sejumlah data berdasarkan nilai kunci tertentu. Pengurutan dapat dilakukan dari nilai terkecil ke nilai terbesar atau bisa disebut dengan ascending. Jadi di sini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana prinsip atau konsep kerja algoritma insertion sort dalam mengurutkan data. Yang kedua, apakah efisiensi algoritma insertion sort pada volume data yang relatif kecil. Yang ketiga, bagaimana penerapan algoritma insertion sort dalam pengaturan data nilai mahasiswa. Dan di bagian analisis dan pembahasan ada konsep insertion sort. Jadi pada umumnya ini dilakukan terhadap array insertion sort. Yang pertama, elemen pertama dipilih secara acak, diikuti dan elemen berikutnya di bagian paling akhir. Yang kedua, elemen X pertama digunakan untuk membandingkan elemen. Jika elemen sebelumnya tidak diurutkan, lokasi elemen sebelumnya direlokasi ke kanan satu kali sampai elemen yang diproses mencapai posisi yang sempurna. Yang ketiga, nilai elemen berikut akan berubah dengan setiap shift, tetapi ini tidak menjadi masalah karena elemen berikutnya telah diproses. Dan untuk ada sedikit simulasi insertion sort, jadi ada beberapa jumlah data sebelum looping. Jadi angka yang pertama ada 3, 10, 2, 5, 6, 7, dan 1. Jadi angka ini akan diurutkan dan disisipkan menjadi angka-angka yang benar. Contoh yang pertama ada 3 dan 10 dan 2. Jadi angka-angka ini akan diurutkan mana yang akan menjadi bagian paling atas hingga menjadi angka-angka yang terurut dari yang terkecil hingga terbesar. Di sini ada contoh studi kasus juga dari nilai-nilai mahasiswa. Nilai yang pertama ada 85, 92, 70, 65, 88, 78, dan 90. Di sini saya sedikit udah membuat input dan outputnya, rumus-rumus untuk membuat nilai-nilai ini menjadi terurut. Mari kita coba untuk urutkan menggunakan Python atau algoritma-algoritmanya. Kita klik di sini, kita klik idle Python, kita klik file, open, dan kita cari mana kode. Oke, ini sudah ketemu. Jadi di sini sudah saya buat untuk mengurutkan tadi contoh-contoh studi kasus yang tadi. Jadi ada def insertion sort R hingga menjadi print nilai mahasiswa. Mari kita coba run karena sudah dibuat contoh-contoh data nilai mahasiswa yang akan diurutkan ini. Klik run modul. Nah, di sini sudah terlihat menjadi data nilai mahasiswa yang sebelum diurutkan menjadi data nilai mahasiswa yang setelah diurutkan. Data yang sebelum diurutkan adalah 85, 92, 70, 65, 88, 78, dan 90. Dan data nilai mahasiswa yang setelah diurutkan adalah
65, 70, 78, 85, 88, 90, hingga 92. Jadi data kasus ini sudah diurutkan menjadi data urutan nilai mahasiswa menjadi benar. Sudah terurut dari nilai terkecil hingga nilai terbesar. Kita minimize terlebih dahulu. Oke, next selanjutnya. Jadi data setelah terurut itu menjadi 65, 70, 78, 85, 88, 90, hingga 92. Jadi insertion sort meskipun sederhana memiliki keunggulan tersendiri, terutama pada jumlah data yang relatif kecil atau data yang hampir terurut. Pemahaman terhadap prinsip dan penerapan insertion sort dapat membantu pengembang mengoptimalkan pengurutan data dalam aplikasi mereka dengan cara yang efisien dan jelas. Ada beberapa keuntungan atau kelebihan algoritma sorting pada insertion sort. Yang pertama, sederhana dan mudah diimplementasikan, efisien untuk jumlah data kecil atau hampir terurut, stabilitas dalam urutan data yang sama, kinerja terbaik pada data yang hampir terurut, terimplementasi pada data yang sudah terurut. Dan yang kedua, penjelasan algoritma sorting pada insertion sort. Jadi cara kerjanya ini, pengurutan dengan penyisipan bekerja dengan cara menyiapkan masing-masing nilai di tempat yang sesuai di antara elemen yang lebih kecil atau sama dengan nilai-nilai tersebut. Untuk menghemat memori, implementasinya menggunakan pengurutan di tempat yang membagikan elemen saat itu dengan elemen sebelumnya yang sudah diurutkan, lalu menukarnya terus sampai posisinya tepat. Jadi ada alur algoritma juga dan contoh proses pada insertion sort. Langkah-langkah yang pertama yaitu elemen pertama dianggap sebagai bagian yang sudah diurutkan. Kemudian elemen berikutnya dibandingkan dengan elemen-elemen pada bagian yang sudah terurut. Dan yang ketiga, setelah itu ditempatkan pada posisi yang tepat dalam bagian yang sudah diurutkan. Contoh, misalnya kita memiliki daftar nilai-nilai mahasiswa seperti yang tadi, 92, 85, 70, 65, 88, 78, dan 90. Jadi langkah pertama itu yang harus kita lakukan adalah kita anggap 92 ini menjadi elemen pertama yang telah diurutkan. Yang kedua, kita bandingkan tuh 85 dengan 92, lalu tukar posisi sehingga menjadi 85, 92, 70, 65, 88, 78, hingga 90. Kemudian bandingkan 70 dengan 92, kemudian 85 dan masukkan ke posisi yang tepat sehingga menjadi 70, 85, 92, 65, 88, 78, dan 90. Proses ini akan dilanjut sampai seluruh elemen diurutkan menjadi angka yang benar-benar terurut semua. Jadi kesimpulan dari algoritma insertion sort ini, pengurutan yang sederhana namun memiliki keunggulan pada jumlah data yang kecil atau hampir terurut. Meskipun memiliki keterbatasan pada jumlah data yang besar, penggunaan yang tepat pada situasi yang sesuai dapat memberikan performa yang cukup baik. Strategi pengoptimalan dapat meningkatkan kinerja insertion sort dalam pengaturan data tertentu. Contoh dari studi kasus pengurutan data nilai-nilai mahasiswa, metode algoritma insertion sort ini yang sangat cocok untuk seperti data nilai-nilai mahasiswa yang sedikit. Karena kelebihan dari algoritma insertion sort ini, efisien pada jumlah data kecil menjadi pilihan baik pada jumlah data yang terbatas atau hampir terurut. Mungkin itu saja yang sedikit yang saya bisa jelaskan tentang algoritma insertion sort. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.